Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Saya mengucapkan selamat berjumpa dan kita bergabung dalam satu institusi pendidikan, yaitu SMK Sukowati Sragen. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang pendidikan karakter dan bela negara. Perkenalkan, nama saya DRA Supartini. Mari kita mulai pada materi yang pertama. Sering kita mendengar tentang istilah bela negara. Apa yang dimaksud dengan bela negara itu? Di situ tertera bahwa bela negara sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau sering kita dengar singkatannya adalah NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian, apa yang menjadi unsur-unsur adanya bela negara ini? Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah merupakan hukum dasar yang tertinggi sebagai konstitusi di negara kita. Kemudian yang nomor 2 adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa makna yang tercantum di dalam kesadaran berbangsa dan bernegara ini? Di situ bahwa kita anak-anak dituntut untuk memahami akan hak dan kewajiban masing-masing sebagai warga negara. Bisa kita ambil contoh apa yang terkait dengan bela negara, kaitannya pada poin yang nomor 2 ini. Hak, Anda punya hak yang sudah dijamin oleh negara, di mana diatur di dalam pasal 27 sampai dengan 34. Kemudian kewajiban pun itu juga dicantumkan terkait dengan bela negara ini pada pasal 27 dan juga pasal 30. Tuntutannya adalah kita berhak dan wajib ikut serta dalam bela negara. Nah, sekarang kemudian yang nomor 3, meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah fondamen. Pancasila adalah pedoman di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tindakan perilaku kita harus kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila, yang dimulai dari sila 1 sampai dengan sila yang ke-5. Kemudian unsur yang keempat itu adalah rela berkorban. Kemudian yang nomor 5 adalah memiliki kemampuan awal dalam bela negara. Kemudian yang berikutnya, apa tujuan diberikannya pendidikan kesadaran bela negara itu? Yang pertama, mempersiapkan generasi muda melalui kegiatan pembimbingan serta latihan sehingga memiliki sikap cinta tanah air serta rela berkorban. Apalagi kalian adalah generasi milenial. Maka kalian harus mempersiapkan diri sebagai generasi muda
tulang punggung bangsa yang menggemban tercapainya cita-cita dan tujuan dari bangsa dan negara kita tercinta ini. Kemudian yang nomor 2 adalah menumbuhkan pemahaman akan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara. Tadi sudah saya singgung apa hak dan kewajiban dari warga negara. Salah satu contoh kecil, misalnya di lingkungan sekolah, apa hak seorang anak didik? Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kewajibannya apa? Mentaati setiap peraturan-peraturan yang sudah dicantumkan di dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di sekolah kita, antara lain masuk sekolah tepat waktu, berpakaian yang rapi, kemudian rambut yang rapi. Ini adalah bentuk Anda mentaati atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang layaknya harus dilaksanakan sebagai anak didik. Kemudian yang berikutnya, dasar hukum. Apa yang menjadi landasan di dalam pemberian pendidikan bela negara ini? Yang pertama adalah pasal 27 pada ayat 3. Di situ bisa dilihat bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang nomor 2 pada pasal 30 yang berbunyi tiap-tiap warga negara wajib dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagaimana konsep dasar daripada dasar hukum ini? Bahwa upaya bela negara itu tidak hanya diwujudkan di dalam misalnya harus memanggul senjata, itu tidak. Tapi upaya bela negara itu bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam lingkungan sekitar kita. Misalnya, kalau di dalam lingkungan sekitar kita melihat sampah, misalnya di sekolahan. Bagaimana contoh bentuk bela negara terkait dengan hal itu? Kalau Anda mencintai lingkungan, maka Anda ambil sampah itu, kita masukkan ke dalam tempat sampah. Itu adalah contoh daripada bela negara. Kemudian yang berikutnya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain gitu. Misalnya Anda di jalan, ada pohon tumbang, mengganggu kepentingan umum, maka kalau Anda memiliki kesadaran akan bela negara, maka kepentingan umum itu diutamakan terlebih dahulu. Kita singkirkan pohon itu. Ini adalah bentuk daripada upaya kesadaran bela negara. Kemudian yang berikutnya, apa sasaran materi daripada bela negara itu? Saya lanjutkan, materi yang berikutnya adalah sasaran dari materi bela negara. Yang pertama adalah kecintaan pada tanah air. Ini diwujudkan dalam bentuk memelihara dan mencintai lingkungan, baik di lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana konteks mencintai lingkungan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara ini? Bisa saya katakan adalah menjaga nama baik, nama keluarga, sekolah juga, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Jangan sampai kalian membuat ulah kemudian menimbulkan satu hal yang negatif sehingga bisa mencoreng dari segala sisi. Kemudian yang berikutnya, kesadaran bela negara diwujudkan pula dalam bentuk rela berkorban. Hal ini apa? Contohnya adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya bagaimana? Bisa kita ambil contoh, misalnya di dalam lingkungan masyarakat misalnya. Ada kerja bakti. Ini adalah sebentuk rela berkorban demi kepentingan warga yang ada di sekitar. Kemudian yang berikutnya, contoh yang lebih luas lagi. Pernah kita mendengar terjadi adanya tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Bagaimana bentuk kita rela berkorban? Apakah kita harus datang ke sana dan lain sebagainya? Ini bisa kita lakukan misalnya membantu dalam bentuk mengirimkan bantuan, apakah itu pakaian, apakah itu dalam bentuk makanan seperti Indomie dan lain sebagainya. Ini contoh. Jadi contoh kesadaran rela berkorban dalam hal mengutamakan kepentingan umum. Kemudian yang nomor 3 adalah falsafah dan ideologi Indonesia. Falsafahnya apa? Pancasila. Bisa saya katakan itu adalah harga mati. Kita harus berpegang pada dasar negara Pancasila. Kemudian yang berikutnya, ini bisa kamu lihat kegiatan-kegiatan kesadaran bela negara yang kita lakukan di sekolah kita. Kegiatan kepramukaan, kemudian di sampingnya ini adalah kegiatan jelajah alam, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain masih banyak lagi. Yang saya ambil adalah mengenai kegiatan kepramukaan. Apa inti dari di sini? Tuntutannya kesadaran bela negara adalah bagaimana kita membangun kerjasama yang baik antara satu dengan yang lain, menumbuhkan sikap toleransi antar teman satu dengan yang lain. Walaupun berbeda agama, tetap kita harus selalu bersatu di dalam membangun bangsa dan negara ini. Ini bisa dilihat kakak-kakak kita yang sudah mengikuti kegiatan-kegiatan kepramukaan. Nih ada lomba juga. Bentuk lomba itu adalah bagaimana kita kerjasama sehingga kita bisa meraih juara. Itu adalah kekompakan yang kita inginkan. Ini adalah pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Sering kita laksanakan setiap 1 tahun sekali. Nah, ini yang lebih bagus juga adalah paskib. Di tempat kita sering diadakan kegiatan latihan baris berbaris, karena ini adalah menumbuhkan adanya rasa kedisiplinan yang tinggi. Mari kita mulai kesadaran bela negara itu dari diri kita sendiri, mengawali dengan satu, kita disiplin, bertanggung jawab,
sehingga akan menumbuhkan anak bangsa yang memiliki kredibilitas dan karakter-karakter yang baik. Ya, harapan saya seperti itu. Nah, kesimpulan terakhir bahwa pendidikan bela negara adalah merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang menumbuhkan disiplin yang tinggi. Jadilah anak didik yang mempunyai disiplin yang tinggi, memiliki karakter yang baik. Yang nomor 2 adalah menumbuhkan atau membentuk jiwa kebersamaan, sikap kerjasama, saling tolong menolong antar satu dengan yang lain, maka dengan sendirinya akan tumbuh adanya rasa toleransi. Kemudian yang nomor 3, sadar dan taat pada hukum. Jadilah warga negara yang taat pada hukum. Misalnya seperti akhir-akhir ini kita menghadapi adanya wabah pandemi virus Corona 19 ini. Kalau warga negara itu memiliki disiplin dan sadar dan taat terhadap hukum, bagaimana kita sebagai siswa? Masuk sekolah harus menggunakan masker. Ini adalah bentuk kesadaran bela negara. Kemudian yang nomor 4, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Anak-anakku, ibu hanya bisa berharap semoga di sekolah kita ini mari kita bersama-sama bekerja sama antara kalian dengan Bapak Ibu guru untuk selalu taat dan patuh terhadap ketentuan yang ada di sekolah kita. Jadi kewajiban apa yang harus kita laksanakan? Mari. Misalnya kalau Anda hari ini kita melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, maka laksanakanlah. Patuhi semuanya. Semoga kalian, apa yang kalian cita-citakan, harapan saya tercapai, Anda menjadi anak yang sukses, yang bisa membawa nama baik diri Anda sendiri, keluarga, dan juga sekolah. Demikian materi saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kile mateng.